البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadits at-tasi' wal ishrun ba'dal mi'ah 129. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu qala dzukira li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz. Telah diceritakan kepada saya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah." Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak berbuat syirik dengan Allah, tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia akan masuk surga. Qal ala ubasyirun nas, apakah tidak sebaiknya saya mengabarkan berita gembira ini kepada orang-orang? Qal la inni akhafu ayyattakilu, jangan engkau lakukan itu karena sungguh saya khawatir mereka akan bergantung kepada kalimat tauhid tadi, yaitu malas beramal. Yang penting saya sudah jadi ahli tauhid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau yang sangat khusus ini, yaitu Musaddad Abul Hasan Al-Basri, Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid. Wallahu a'lam. Betul ya namanya? Tak tahu. Ya, demikian dalam biografinya. Musaddad orang yang dibetulkan. Orang yang diluruskan, ya, dijadikan lurus. Ini masih masuk akal, masih bahasa Arab. Musaddad bin Musarhad, itu tak tahu Musarhad apa. Musarbil, Mugharbil tak tahu. Ini apa ajam? Beliau tak tahu asalnya mana, tetapi beliau Basri nisbatnya. Cuma bapak-bapaknya tak tahu asalnya dari mana. Iran ya. Anak tak tahu. Syah Iran. Cuma beliau siqatun imam, faqih, sabtun. Sampai-sampai apa gurunya siap datang ke rumahnya karena ini memang murid yang sangat hebat. Qal haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarkhan Abu Muhammad siqatun abid. Ini perawi-perawi ini terkenal dengan kepintaran dan deronya. Iya, ini dalam Bukhari masalahnya sudah dipilih, sudah ditapis. Memang bukan orang yang mental, bukan yang kepala tiga suku, tidak lah. Bukan. Yang normal dan mantap. Iya, ada yang hafalannya macam setan. Setan hafal nggak tahu, tapi ma'ruf di kalangan muhadis kalau hafalannya terlampau hebat bahkan dikatakan dia syaitan. Yang lain mengatakan, oh ini hafalannya terlalu hebat, oh dia jin ifrit. Ada yang hafalannya sampai bagikan syaitan katanya, tetapi karena dia itu dusta dan suka minum khamr, tak ada dalam Sahih Bukhari, tak dipakai, dibuang. Sulaiman bin Dawud As-Sadaquni. Perawi ini semua mantap. Ini orang yang memang ahli ibadah, ahli agama, ahli hafalan dan sebagainya. Kecuali satu dua yang tak seberapa kuat tapi didukung oleh yang lain sehingga layak masuk dalam Sahih Bukhari. Ya, ini Mu'tamir bin Sulaiman, ini beliau bagaikan bersaing dengan ayahnya dalam masalah ibadah. Biasa beliau wudhu seperti ayahnya berwudhu, wudhu Isya. Selesai sholat Isya pulang, lalu sepanjang malam mereka sholat mungkin di rumah masing-masing. Memang ini bagaikan perlombaan antara ayah dengan anak, qiyamul lail. Nanti hari berikutnya mereka pergi ke tempat lain, memperbanyak saksi di muka bumi, yaitu saksi berupa tanah, sholat di masjid itu, lalu hari berikutnya sholat di masjid lain. Tapi apa? Sambil menghafal, sambil apa? Memperkuat hafalan hadis. Mereka siqah. Ayahnya lebih hebat lagi, yaitu Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Sulaiman bin Tarkhan, beliau Abul Mu'tamir. Sami itu abi ini Sulaiman. Iya, ayahnya ini Sulaiman, Abul Mu'tamir. Dikatakan semakin tua malah ibadahnya semakin bagaikan anak muda, yaitu hebat. Makanya dikatakan selama kurang lebih 40 tahun beliau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Ini nggak masuk akal, kita gimana itu dicas di poster. Dan ini ayahnya ahli ibadah, hafalannya pun hebat. Beliau siqatun sabat. Bahkan beliau asbatun nasfi, siapa itu? Abu Usman An-Nahdi. Ini
mungkin makan berzat menjadi stamina kuat. Boleh jadi, tapi beliau fakir, entah ini kurnia dari Allah, dan beliau ahli ibadah. Pernah terjadi perselisihan, beliau pernah ditengking oleh seorang muadzin di suatu masjid, bahkan dipukul perutnya, tapi beliau tak melawan. Tahu-tahu sejak saat itu tangannya si muadzinnya rusak sendiri. Beliau memang ahli itu, apa istilahnya, ahli karomah. Mungkin pumping 100 kali stamina. Iya. Nah, pernah juga beliau fakir, tapi ada orang mengatakan baju saya dicuri orang, saya pinjam dulu, ya jadi dipinjami. Ternyata orang yang pinjam itu mengatakan baju Anda selama sekian hari wangi terus. Dia mengatakan saya tak pernah beli minyak wangi, tak ada duit. Tapi itu karomah dari Allah Ta'ala untuk Sulaiman bin Tarkhan. Dan beliau bukan sufi, walaupun istilah karomah, tapi beliau bukan sufi, beliau ahlu sunnah. Makanya beliau tidak ada satu murid pun datang kecuali dicabar dulu. Kalau ketahuan dia dari ahli bidah, tak dikasih hadis, tak dikasih ijazah. Kalau ketahuan dia dari ahlu sunnah, baru boleh sini, mari belajar. Bukan berarti orang lain tak boleh didakwahi, tapi di masa itu yang namanya ilmu hadis, ijazah itu keutamaan besar. Tak sembarang orang layak untuk diberi. Tapi kalau orang minta nasihat, diberi nasihat. Orang boleh mendengar beliau berceramah, beliau memberikan pelajaran-pelajaran. Tapi untuk masalah hadis, hafalannya dan sebagainya, tak sembarang orang diberi oleh beliau. Ini Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi, Tayyib Al-Basri. Dikatakan Taimi bukan karena dari Bani Taimullah, tetapi beliau adalah apa? Sering tinggal di sana. Qala sami'tu Anasan. Saya mendengar Anas bin Malik. Ini sudah kita lewati semalam ya, hadisnya Anas bin Malik itu Abu Hamzah Al-Basri. Jadi ini semuanya hadisnya sanadnya musalsal bil Basriyin, semuanya orang Basrah. Tayyib qal dzukirali, diceritakan kepada saya. Jadi di sini isyarat Anas bin Malik tidak menghadiri cerita itu, tidak menghadiri peristiwa, dan itu bukan mustahil. Nabi mungkin sedang pergi kemana dengan Mu'ad, memboncengkan Mu'ad, lalu Anas dikabari oleh Mu'ad atau dikabari oleh rawi yang lain. Tapi para ulama bersepakat bahwasanya marasilus sahabah itu adalah makbulah. Mursalnya sahabat itu makbulah. Anas langsung mengatakan Nabi berkata begini. Anas tahu dari siapa? Tidak diceritakan, tapi ini diterima, tak masalah. Telah dinukilkan ijma tentang masalah itu. Mursal sampai dikira macam Makbulah. Iya, diterima, tak masalah. Kita tak tahu siapa yang cerita ke Anas, tapi seperti ini dipercaya. Karena di zaman seperti itu yang namanya sahabat, mereka bukan pendusta. Tak masalah. Jadi hadis sahih ke hasan? Sahih. Mursal sahabat. Makanya Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas diterima. Padahal Ibnu Abbas hanya mendapat sedikit dari Nabi, sedikit aja. Kebanyakannya dari Umar, kebanyakannya dapat dari Abi Hurairah. Mursal tabi'in tidak diterima. Nah, itu perlu penguat. Ya, itu yang dikatakan hadis mursal. Kalau hadis mursal ke tabi'in perlu penguat jadi hadis hasan. Nah, kalau ada penguat jadi hasan. Kalau tabi'in Yang mursal tabi'in. Nah, itu dikatakan mu'dhal, hilang dua. Kalau tabi'in lompat ke Rasulullah, nah hilang dua. Hilang dua tuh jadi hadis dhaif. Sangat lemah, tak boleh. Dhaif. Cari yang lain, iya. Yang di situ perlu jadi kita cari syawahid lah. Nah, kita tengok dia, tapi rata-rata mu'dhal tak mungkin jadi syawahid sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jawzajani, Al-Jawraqani dalam Al-Bawatil. Karena yang hilang dua langsung berturut-turut. Kalau hilang di lain-lain nggak masalah, tapi hilang dua langsung, kita pening. Ini siapa dan gurunya siapa, tak tahu. Mana yang diiktiraf tabi'in saja lah. Iya, betul. Nah, kalau tabi'in diiktiraf, tabi'in langsung ke Nabi, bilang satu aja. Tak masalah. Masih perlu syawahid ya. Oh, jelas. Nah, sekarang mursal sahabat itu tak masalah. Karena paling yang cerita ke Anas ya apa paling sahabat lain juga, tak masalah. Kemudian disebutkan di sini anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad. Hadis ini ringkasan dari yang kemarin, yaitu tatkala sedang berboncengan. Jadi ini menunjukkan semangat Nabi untuk menyebarkan ilmu walaupun sedang berboncengan, bukan malah kesia-siaan, tapi memanfaatkan waktu untuk memberikan ilmu, apalagi ini ilmu tauhid. Oh ya, semalam disebutkan, yang Ana sebutkan semalam itu kendaraannya apa? Ana semalam menyebutkan unta, ini tak tepat.
Al-Hafidh di dalam Fathul Bari mengatakan asal dari rahl itu memang unta, tetapi riwayat-riwayat yang akan datang menunjukkan ternyata yang diinginkan oleh Anas kali ini adalah apa? Yaitu keledai. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain ala ba'irin yuqalu lahu Ufair, yaitu di atas seekor keledai yang dipanggil sebagai Ufair. Nabi punya keledai diberi nama Ufair. Kita boleh beri nama kucing apakah nama hewan-hewan tak masalah. Kasih nama John kah, Josbus kah, tak masalah. Baik. Nah, kalau Abu Darda kalau tak salah ya. Najib Razak. Nah, yang penting siap-siap aja. Nah, kalau tak salah Abu Darda lupa. Atau Abu Dzar. Beliau memberi nama keledainya apa Dul-Dul, enggak masalah. Islam tahu. Tapi kalau untuk nama-nama yang di situ nama orang mulia ya jangan, atau nama yang malah kita kena bahaya, tak ya. Binatang nama Islam tak boleh. Tak boleh. Istilahnya jangan sampai itu jadi penghinaan ke orang yang tidak layak dihinakan. Tapi mungkin apa kasih nama Donald ke atau Mickey ke apa terserah. Nah, itu. Jauh sangat dah. Atau ya, kemudian Nabi mengatakan di sini malaqiyallaha la yusyriku bihi syai'a, barang siapa berjumpa dengan Allah. Baik, ini man ismu syartin jazim. Apabila setelahnya adalah fi'il mudhari. Kalau tidak ya berarti mabni fi mahali jazm. Ini man kalau di dalam masalah usul fikih dia adalah yufidul umum. Karena apa? Kita tahu bahwasanya sighatus syarat ini tufidul umum. Pola syarat memberikan faedah keumuman. Demikian pula apa? Yaitu ismu syarat yufidul umum. Yaitu siapapun dia, man ini siapapun dia, terserah. Laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, rakyat jelata ataukah pemimpin dan sebagainya. Ini masuk di sini man. Laki Allah, berjumpa dengan Allah. Ini ada penetapan kita semua pasti akan berjumpa kepada Allah. Innaka katihun ila rabbika katihan famulaqih. Sesungguhnya engkau bekerja keras menuju kepada Rabbmu, lalu engkau akan berjumpa dengan Dia. Pasti perjumpaan itu ada. Maka di sini diisyaratkan tatkala setiap orang pasti akan jumpa dengan Allah, hendaknya dia bersiap-siap membawa bekal-bekal yang baik. Bekal yang terbaik adalah tauhid dan bersih dari kesyirikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bekal terbaik seorang hamba untuk menghadap Allah adalah kalimatul la ilaha illallah. Sekarang ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan buruk, ada yang dalam keadaan baik. Nah, sekarang ini yang keadaan baik. La yusyriku bihi syai'a. Ini jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sebagai hal dari apa? Hal dari fa'il huwa dalam laqiya. Yaitu dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Tayyib, sama saja syirik dalam rububiyah ataukah uluhiyah atau asma wa sifat, karena hadis ini bersifat umum. Apalagi ada syai'an juga di situ. Syai'an nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Mana nafi? Itu adalah harfun nafi. Syai'an ini nakirah. Kaidah dalam ilmu tafsir telah menyebutkan bahwasanya nakirah fi siyaqin an-nafi tufidul umum. Berarti ini umum. Siapapun dia, apapun dia, asalkan dia itu bukan Allah Ta'ala, maka tidak layak untuk diperserikatkan dengan Allah. Baik. Nah, kalau syaratnya terpenuhi, baru ada masyruط, ada jazaknya, ada balasannya. Apa balasannya? Dakhalal jannah, yaitu dia akan masuk surga. Baik. Kita tahu kotoran sekecil apapun, walaupun sekecil zarrah, selama orangnya masih memiliki kotoran itu tak boleh masuk surga, harus dicuci, wajib dicuci dulu. Nah, apalagi kalau kotorannya adalah syirik, pasti haram masuk surga. Tapi kalau dia selamat dari itu, maka dia akan masuk surga. Ada yang masuk secara langsung, ada yang melalui tahapan-tahapan karena masuk neraka lebih dulu atau apa. Makanya Al-Hafidh menukilkan dari At-Tibi rahimahullah dalam syarah hadis Mu'adz ini, hadis Anas tapi sebenarnya adalah apa? Yang menghadiri peristiwa itu Mu'adz bin Jabal.
Hadis Mu'adz ini beliau mengatakan bahwasanya dakhala jannah, di situ dia masuk surga. Ini maksudnya adalah hukum akhirnya dia akan masuk surga. Karena dalil yang lain menunjukkan ada orang yang masuk neraka lebih dulu, tetapi setelah itu dia tidak kekal dalam neraka, dia nanti akan keluar karena masih punya tauhid. Ada juga yang memang tauhidnya sangat kuat dan dosa-dosanya terhapus, maka memang sejak awal dia langsung masuk surga tanpa mengalami siksaan. Ada yang bahkan tauhidnya sangat sempurna, yaitu 70.000 orang itu, yang saking sempurnanya sampai-sampai tidak diperiksa sama sekali, langsung masuk saja. Ya, ini memang kualiti lain-lain, tapi intinya ada pada tauhid. Kalau tauhidnya selamat, maka dia akan masuk surga. 70.000 itu ada kaum Muhammad atau daripada Nabi Adam? Umat Muhammad. Karena apa? Nanti insya Allah kalau umur kita panjang di Sahih Bukhari dan juga dalam kitab tauhid itu ya, akan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setelah menyebutkan umat-umat terdahulu dan juga Nabi Musa yang membawa umat banyak sekali, lalu dikatakan ini adalah umatmu, dan di antara mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi ini keutamaan umat Muhammad, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini keutamaan umat Muhammad. Saking bagusnya tauhid, mereka ada yang dapat fasiliti itu. Sahabat dengan tabi'in lah mereka. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadis Abi Hurairah. Inilah pentingnya menggabungkan dalil. Rasul tatkala bercerita tentang 70.000 orang itu, lalu Rasulullah mengatakan fastazattu rabbi, saya minta tambahan kepada Rabb saya, fazadani, lalu Allah memberikan tambahan. Ini menunjukkan apa? Jasa Nabi, minta tambahan diberi untuk kebaikan kita. Yaitu apa? Ma'akul li alfin sab'una alfa, setiap 1.000 orang dari yang 70.000 tadi ada 70.000 lagi. Jadi masing-masing 1.000 membawa teman 70.000. Wah, ini syafaat yang bagus untuk kita. 1.000. Kan ada 70.000, itu yang paling utama. Nah, 70.000 itu setiap 1.000-nya membawa 70.000. Jadi ada berapa? Ada 70 kelompok nanti. Setiap kelompok membawa 70.000 lagi. Jadi memang ini keutamaan. Ini Allah Maha Baik. Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk kita agar yang masuk surga secara langsung itu jadi banyak sekali. Ya memang. Nah, intinya adalah kembali ke tauhid, yaitu apa? Humul ladina la yastarqun, tidak minta diruqyah, mending ruqyah sendiri aja, tak perlu minta-minta ke orang. Wala yatatayyarun, tidak meramal nasib sial. Wala yaktawun, tidak apa? Mengobati dengan kai, dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Allah, tak bersandar pada yang lain-lain. Adapun kalau berobat, ini amalan duniawi tak masalah. Rasulullah mengatakan tadawau, berobatlah kalian, tapi tak perlu minta doa ke orang lain. Tapi kalau gunakan pikiran boleh kan? Apa? Mengurus. Itu tak masalah. Yang penting hati kita tawakalnya ke Allah. Fisikal usaha seperti biasa. Strategi apa? Iya, yang penting tidak bersandar ke strategi kita. Kita sekedar usaha tapi sandarannya bukan ke dia. Apa strategic management. Itu tak masalah. Kalaupun strategi pertama keliru, kita masih ada plan B, plan C, tak masalah. Kita tak bersandar pada satu plan aja. Menunjukkan sandarannya memang bukan pada amalan sendiri. Baik. Inti pendalilannya apa di sini? Yaitu Nabi mengkhususkan ilmu ini hanya untuk sahabat tertentu. Anas pun tak dapat. Ini aneh kan? Anas pun tak dapat. Anas dapatnya dari apa? Perantara orang lain. Ya, Mu'adz yang dapat. Walaupun apa kata Al-Hafidz, ada yang lain. Abu Hurairah dapat, sebagaimana di dalam hadis yang lain. Baik. Adapun syarahnya secara lebih lengkap itu di tempat lain yang memang nanti lebih panjang insya Allah di bagian yang disebutkan oleh Imam Bukhari suatu saat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, sebenarnya masih ada ya. Ya, kita tambah sedikit lagi. Lalu siapa ini? Mu'adz bertanya, ala ubasyirun nas, apakah tidak sebaiknya saya kabarkan berita gembira ini pada orang-orang? Ini seperti syarah tadi malam, yaitu disyariatkan, digalakkan untuk memberikan kabar gembira kepada sesama saudara. Hanya saja boleh jadi untuk case yang ini dia membawa
sesuatu yang berbahaya, sehingga Mu'ad tanya dulu kepada Nabi. Nah, dari sini tahulah kita pentingnya untuk apa? An-nadhar ilal awaqib, yaitu kita merenungkan kira-kira akibatnya apa kalau saya memilih langkah ini. Merenungkan sebelum bertindak. Ini menunjukkan pentingnya ilmu sebelum amalan. Lalu Nabi mengatakan ternyata apa? Dilarang kali ini. Walaupun asal penyampaian ilmu adalah wajib, tapi terkadang dilarang untuk orang-orang yang tidak siap mendapatkan itu. Maka Nabi mengatakan jangan. Ini afafu ayat takilu. Ini dalam pembahasan usul fikih, ini sebagai taklil. Kenapa tak boleh? Alasannya saya khawatir mereka akan bersandar kepada amalan, kepada apa? Tauhid tadi dan malas untuk beramal. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini dalil untuk sebagian muhakkik ahli kalam bahwasanya manusia itu mampu memiliki pilihan, yaitu apa? Muhakkik dari apa? Asy'ariyah. Karena keumuman Asy'ariyah, bahkan Abul Hasan Asy'ari dalam case takdir mereka termasuk Jabriyah, ma'ruf. Bahkan apa? Jabriyahnya Abul Hasan itu sangat parah, ma'ruf. Yaitu apa? Hamba tidak memiliki fi'il, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kemampuan, dan juga tidak memiliki kekuatan. Iya, sama ya. Intinya tidak memiliki iradah, keinginan. Pelaku adalah Allah. Baik, manusia tak punya keinginan apapun dan tak punya perbuatan. Tetapi kata Al-Hafidz, hadis ini jadi dalil yang membantah pendapat mereka. Makanya sebagian Asy'ariyah tidak setuju dengan pendapat Abdul Hasan Asy'ari dan jumhurnya. Karena apa? Hadis ini terang-terangan menunjukkan bahwasanya para hamba, seandainya mereka mendapatkan hadis ini, banyak dari mereka yang akan bersandar. Berarti mereka punya pilihan itu, memilih tidak beramal. Tatkala manusia kenyataannya banyak yang memilih tidak beramal, makanya Nabi melarang untuk memberitahukan itu. Berarti dari sini tahulah kita manusia punya pilihan, tidak seperti akidah Jabriyah yang mengatakan manusia tak punya pilihan. Tak, mereka punya pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa ingin beriman sila beriman, barang siapa ingin kufur sila kufur. Berarti manusia punya pilihan. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah, bukan sekedar akidah sebagian Asy'ariyah. Bahkan memang inilah akidah Ahlus Sunnah. Setiap hamba itu memiliki kemampuan, memiliki pilihan, memiliki keinginan. Allah yang memberikan izin untuk mereka melaksanakan apa yang diinginkan tadi. Terkadang tidak diizinkan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.